Serie A Italia selalu punya cerita tersendiri bagi para tifosinya. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola negeri pizza ini menjadi daya tarik di era 90-an ketika tengah naik daun. Pemain-pemain ikonik hingga momen bersejarah pun tercipta di balik gegap gempita Liga Italia yang selalu punya celah bagi sebagian memori indah untuk masuk ke dalam seluruh bait narasi yang tersusun rapi. Salah satu klub Italia pernah menuliskan tinta emas dan sejarah besar, di mana belum ada klub lain yang mampu menyamai prestasinya. Inter Milan musim 2009-2010 adalah tim paling dibanggakan di publik Italia dengan sederet prestasi fantastis di tangan pelatih fenomenal dalam sepak bola modern. Inter Milan tak ubahnya menjadi salah satu pesaing kuat peraih gelar Scudetto di setiap musimnya. Saudara sekota AC Milan ini memang punya sejarah panjang di dunia sepak bola. Nama Inter akan selalu dikenang dalam benak pendukungnya ketika gelaran kompetisi Italia dipilih sebagai topik utama. Hingga saat ini, klub berjuluk Nerazzurri ini masih terus menunjukkan tajinya di belantika sepak bola Italia. Jika bicara tentang klub yang berdiri pada 9 Maret 1908 ini, satu cerita yang akan selalu diingat adalah ketika mereka sukses menjadi tim Italia pertama yang meraih 3 gelar bergengsi dalam satu musim kompetisi. Tak bisa dinafikan jika Inter layak menyandang gelar tersebut. Apalagi Nerazzurri menjadi raksasa Italia di awal 2000-an dengan menyabet 4 gelar Scudetto dalam 4 musim beruntun. Pasca Juventus tersandung kasus Calciopoli yang membuat si Nyonya tua harus turun kasta. Nerazzurri saat itu memang punya kekuatan besar mampu mengambil alih titel raja di tanah Italia. Tepat pada musim 2009-2010, klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu masih tampil dengan skuad yang tak bisa dipandang sebelah mata. Meski musim ajaib tersebut sudah berlalu cukup lama, namun apa yang diraih Nerazzurri pada musim itu bakal selalu dikenang oleh para penggemarnya sebagai musim terbaik Inter sepanjang sejarah klub. Hingga saat ini Inter masih menjadi satu-satunya tim asal negeri spaghetti yang mampu meraih 3 gelar dalam satu musim kompetisi. Lebih spesialnya lagi, mereka memang layak disebut sebagai yang terhebat. Pasalnya sampai saat ini, klub yang kini dilatih oleh Simone Inzaghi tersebut belum pernah merasakan terdegradasi sekalipun. Serie A 2009-2010 kala itu, Inter dilatih oleh Jose Mourinho sebagai sosok sentral di balik keberhasilan Nerazzurri. Meski banyak yang menganggap jika taktik The Special One cukup membosankan dan terkesan main-main, nyatanya pria asal Portugal itu tetap mampu mengantarkan skuad besutannya menuju tangga juara. Di musim tersebut, La Beneamata, julukan lain Inter, benar-benar menguasai kompetisi Italia. Perjalanan Inter meraih treble winner diawali dari kemenangan atas rival klasik mereka, AS Roma, di ajang Coppa Italia. Nerazzurri menang 1 gol tanpa balas lewat gol Diego Milito. Sedangkan sejak pekan kelima Serie A, mereka langsung duduk di singgasana klasemen setelah bersaing ketat dengan Sampdoria. Sempat kembali turun tahta, Inter semakin menggila. Setidaknya mampu menyandang status Capolista dalam waktu yang cukup lama. Kendati demikian, tim asal ibu kota, AS Roma, juga sempat mengambil alih puncak klasemen dengan performa impresifnya sepanjang musim tersebut sebagai pesaing terkuat Nerazzurri. Hingga pada akhirnya Inter berhasil memastikan Scudetto ke-18 sekaligus yang kelima secara beruntun berkat kemenangan tipis 1-0 atas Siena melalui gol tunggal Diego Milito. Tanggal 22 Mei 2010 menjadi hari bersejarah bagi klub yang bernama lengkap Internazionale Milano ini. Kesebelasan yang identik dengan warna biru hitam itu meraih pencapaian bersejarah, memastikan gelar ketiganya dalam satu musim termasuk memenangkan Liga Champions pertama kalinya setelah penantian 45 tahun saat itu. Pencapaian La Beneamata tersebut membuat mereka menjadi klub Italia pertama dan satu-satunya yang mampu meraih treble winner. Tentu tak heran jika Jose Mourinho dijuluki The Special One. Selain menjadi sosok kunci di balik keberhasilan Inter sepanjang sejarah, Mou sebelumnya pernah membawa Porto meraih title Liga Champions pada tahun 2004. Dengan pencapaiannya tersebut, Mou sejajar dengan manajer yang mampu membawa 2 klub berbeda juara di kompetisi paling bergengsi benua biru seperti Ernest Happel
dan Otmar Hitzfeld. Puncaknya di laga final Liga Champions, La Beneamata berkesempatan melengkapi sukses musim mereka saat bersua Bayern Munchen asuhan Louis van Gaal. Menerapkan strategi pertahanan rapat dan serangan balik cepat khas ala taktik Mourinho, Inter sukses pecundangi raksasa Bundesliga tersebut. 2 gol kemenangan Nerazzurri lagi-lagi diciptakan oleh Diego Milito, penyerang yang dijuluki El Principe atau Sang Pangeran karena memiliki kemiripan fisik dengan pesepak bola Uruguay Enzo Francescoli. Di musim tersebut, nama Diego Milito jadi salah satu pemain paling mencolok di skuad Inter saat itu. Penyerang asal Argentina tersebut telah memberikan kemenangan luar biasa dengan menjelma menjadi pemain penting Nerazzurri dengan torehan 30 gol di semua kompetisi. Meski baru diboyong dari Genoa di awal musim, Milito beradaptasi dengan cepat dan menjadi penyerang mematikan bagi Inter. Diego Milito mungkin menjadi bintang kemenangan Inter di Liga Champions saat itu dengan brace-nya. Namun, Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Esteban Cambiaso, hingga subkapten Javier Zanetti adalah beberapa nama yang turut berperan dalam proses gol El Principe. Pertandingan final Liga Champions 2010 memang tidak sehebat saat Liverpool mampu mengejar defisit 3 gol sebelum akhirnya menang melalui drama adu penalti melawan AC Milan di Istanbul. Alasannya pun jelas, gaya bermain pragmatis ala Mourinho membuat La Beneamata terkesan bermain aman melawan permainan menyerang ala Van Gaal. Kendati demikian, di tangan Mourinho, Inter menjelma tim yang membuat nama sepak bola Italia semakin naik pamor di tengah kasus Calciopoli. Hijrah ke Giuseppe Meazza pada tahun 2008, sepak bola Italia dikejutkan dengan keinginan besar Mo mendatangkan Diego Milito, yang saat itu telah berusia 30 tahun. Namun siapa sangka, ia datang sebagai pahlawan bagi Nerazzurri di balik keberhasilan merengkuh treble winner. Milito menjadi penentu kemenangan di setiap laga hidup mati Inter meraih gelar. Selain itu, kedatangan Samuel Eto'o menggantikan peran Zlatan Ibrahimovic yang digadang-gadang sebagai penyerang kelas kakap nyatanya berbuah hasil positif. Dengan mendatangkan pemain-pemain senior di era Mourinho, perjudian besar tersebut awalnya sempat diragukan untuk bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Namun berkat pengalaman besar di dunia kepelatihan, The Special One sukses membungkam keraguan dengan mempersembahkan gelar prestisius ke Giuseppe Meazza. Penggawa Inter akhirnya merayakan sukacita dengan menggoreskan jejak ciamik. Gelar Liga Champions berhasil direbut. Tahta Eropa diduduki. Mourinho dan Inter menunjukkan bahwa ia adalah pemenang, sang juara Eropa. Trofi si kuping besar, Scudetto, Coppa Italia adalah buktinya.